Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah dan sohibul hajatnya siapa? Sohibatul hajatnya siapa ini? Bu Lukna sama Bu Halida. Semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua nggih. Semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada istrinya Pak Okder juga? Bukan? Beliau Ibu istrinya Pak Abder bukan? Itu benar ya? Barusan baru lihat semua gitu. Orang wajah lama tuh baru lihat semua gitu. Okay. Lupa nama tapi hafal nama suaminya. Betul Abder sama bapak ya? Nah, okay. Nama Bu? Oke. Okay, baik. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini adalah nama Allah Al-Wahidu dan Al-Ahadu. Al-Wahidul Ahad. Al-Wahidul Ahad. Al-Wahidul Ahad secara umum diterjemahkan dengan yang maha tunggal. Yang maha tunggal. Al-Wahidul Ahad secara umum diterjemahkan dengan yang maha tunggal. Walaupun dalam bahasa Arab itu ada rumus, walaupun secara umum artinya sama, tapi beda bangunan kata itu beda substansi. Jadi beda bangunan kata itu beda substansi. Saya ulang ya, Al-Wahid dan Al-Ahad itu kan secara umum artinya sama, yang maha tunggal. Tapi karena bangunan katanya beda, yang satu Al-Wahid,
yang satu Al-Ahad. Maka karena bangunan katanya beda, karenanya substansinya juga berbeda. Seringkali kalau Al-Wahid itu dimaknai kalau secara bahasa itu dengan yang ke satu atau yang dinomorsatukan, itu Al-Wahid. Kalau Al-Ahad tunggal itu sendiri, kalau Al-Ahad. Makanya ketika bicara Al-Ikhlas, pemurnian akidah tauhid hanya Allah, menggunakan Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya qul huwallahu ahad. Walaupun ada masa di mana Allah menggunakan kata wahid, misalnya wa ilahukum ilahu wahid. Sebagian ulama menjelaskan tadi kalau Al-Ahad itu lebih kepada Allah zat yang maha tunggal, esa, tidak ada samanya, tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi tidak ada samanya, tidak ada yang sebanding dengannya. Karenanya kita tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah. Saya ulang, karenanya kita tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu Al-Ahad. Jadi Allah yang maha tunggal, maha esa, tidak ada samanya, tidak ada yang sebanding dengannya. Itu Al-Ahad namanya. Nah, terus kemudian kalau Al-Wahid itu lebih kepada Allah sebagai zat yang tidak hanya tunggal, esa, tapi juga yang dinomorsatukan. Al-Wahid lebih kepada yang dinomorsatukan. Makanya kalau kita betul-betul menuhankan Allah, harusnya Allah itu dinomorsatukan. Jadi kalau kita ingin betul-betul dalam menuhankan Allah, maka harusnya Allah itu kita nomorsatukan. Makanya di Al-Quran itu ketika orang-orang munafik, mereka selalu menomorsatukan hawa nafsunya, itu Allah menyebut mereka dengan istilah ilahahu hawahu. Jadi istilah yang Allah pakai untuk orang-orang munafik di surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ayat 23 kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maksudnya hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu yang selalu menomorsatukan maunya hawa nafsunya. Surah Al-Jasiyah ayatnya ayat 23, Al-Jasiyah. Jadi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi orang-orang munafik itu atau orang-orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya, selalu menomorsatukan maunya hawa nafsunya, itu disebut dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Itu ilahahu hawahu. Itu di surah Al-Jasiyah ayat 23. Maka saya ulang, kalau kita betul-betul menuhankan Allah, harusnya harusnya kita ini menomorsatukan Allah. Kalau Al-Ahad tadi intinya jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah. Allah nggak ada samanya gitu aja, karena itu namanya syirik. Nah, sementara kalau ini lebih kepada bagaimana kita berusaha menomorsatukan Allah. Jadi menomorsatukan Allah sebagai konsekuensi karena kita serius atau sungguh-sungguh dalam menuhankan Allah. Karena tadi dikatakan dalam Al-Quran tadi, orang yang selalu menomorsatukan hawa nafsunya itu disebut dengan istilah ilahahu hawahu. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Di depan masih kosong Bu Antari? Depan masih kosong? Enggak. Oh enggak. Jadi itu Al-Jasiyah, Jasiyah, pakai sa. Al-Jasiyah. Oke, surah keberapa itu, Bu? Surah ke-45, Al-Jasiyah. Pakai sa si subas. Al-Jasiyah. Oke. Lanjut. Makanya sekarang gini, Bu. Kita ngukur diri kita, nggak usah ngukur orang lain lah ya, ngukur diri kita aja.
Kira-kira kalau kita sedang wajib sholat, karena ibu-ibu kan mungkin ada yang masih produktif ya, maksudnya masih jadwal bulanannya masih ada. Itu misalnya pas subuh itu kan ada teriakan adzan subuh, kumandang adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Itu kan pilihannya dua itu, bangun sholat atau bangun lanjut tidur lagi. Kalau ibu punya pikiran gini, ngantuk sebenarnya tapi Allah lebih penting, sehingga ibu menomorsatukan Allah daripada nafsu tidur ibu, itu baru namanya menomorsatukan Allah. Tapi kalau jenengan ngomong gini, nanti nunggu dengan dalih masih ada waktu tak tidur lagi, berarti apa? Berarti kita telah menomorsatukan nafsu tidur kita, tanpa kita sadari kita telah menomorduakan Allah. Enggak, saya tidak mengatakan itu syirik, enggak. Cuman itu secara mentalitas berarti kita masih belum bersungguh-sungguh. Tapi tidak apa-apa, kita berproses ya. Tenang, Allah itu maha enakan kok, tenang aja. Tapi kita harus berproses dan berprogres ya. Jadi harus harapannya kita ya terus lebih baik, insyaallah, mudah-mudahan, amin. Itu perenungan aja ya, contoh itu. Ya contoh yang lain misalnya saat kita punya uang banyak misalnya, mikirnya senang-senang dulu apa? Jika kita lebih mikir senang-senang pribadi, nah berarti kita telah menomorduakan kewajiban dari Allah. Tapi kalau kita lebih mengedepankan bayar utang dulu, ini perintah Allah. Oh ini waktunya bayar zakat dulu. Ya berarti kalau kita mengedepankan perintah Allah, berarti kita dalam masalah harta telah senang-senang dulu aja lah, happy dulu ya. Kalau berarti kita telah menomorsatukan harta, nafsu kita berkaitan dengan harta daripada berkaitan dengan apa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh sederhana saja. Nah, saya teringat sebuah riwayat Al-Hakim. Seingat saya yang pernah saya baca riwayat Al-Hakim. Di riwayat itu disebutkan begini. Kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, lihat ke dalam diri kalian, di mana Allah bagi kalian. Saya ulang ya, kalau kalian ingin tahu, seingat saya yang saya baca ini hadisnya, riwayat ini riwayat Al-Hakim, seingat saya. Di situ dalam riwayat itu dikatakan, kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, perhatikan ke dalam diri kalian. Di mana Allah bagi kalian. Saya ulang. Kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, lihat ke dalam diri kalian, di mana Allah bagi kalian. Lihat ke dalam diri kalian, di mana Allah bagi kalian. Oke, saya terangkan ya, terang aja. Lihat ke dalam diri kalian, di mana Allah bagi kalian. Saya mau terangkan, saya terangkan. Semakin penting Allah bagi kita, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Gitu aja deh. Semakin kita menomorsatukan Allah, semakin kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Gitu aja. Semakin kita mengerti Allah, semakin kita akan dimengerti oleh Allah. Gitu aja. Jadi saya ulang ya. Kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, perhatikan ke dalam diri kalian di mana Allah bagi kalian. Semakin penting Allah bagi kita, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Semakin kita cuek terhadap Allah, semakin kita akan dicuekin. Gitu loh. Semakin kita mengerti Allah, semakin kita akan dimengerti oleh Allah. Semakin kita masa bodoh terhadap Allah, maka Allah pun masa bodoh pada kita. Gitu ya, semakin kita mengagungkan Allah, semakin kita akan dimuliakan oleh Allah. Semakin kita meremehkan Allah, semakin kita akan diremehkan juga oleh Allah gitu. Jadi bagaimana kita kepada Allah, begitulah Allah kepada kita. Karena dalam Islam itu ada rumus segini. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang ya.
semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Kalau dalam bahasa hadisnya yang ini seingat saya muttafaqun alaih Bukhari Muslim hadisnya. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekatnya sambil dari awal. Hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Hambaku mendekat kepadaku sedepa, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, nah baru aku akan mendekat kepadanya sambil. Nah, artinya apa? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang ya. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Itu kalau merujuk pada hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, kalau di Al-Quran itu ada ayatnya di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 69. Itu ayatnya bunyinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oh, Vina nama ibu ya kalau nggak salah ya. Vina itu nama ibu bukan? Adiknya Patri bukan? Vina nama ibu bukan Vina. Oh ya bener ya. Siapa lagi? Iya itu tahu saya, itu orang Aceh tahu. Vina ini satu Vina V, satu Vina F. Ngoten nggih? Vina V, Vina F. Oh beda huruf. Kalau orang Sunda F. Kenapa? Al-Ankabut ayat 69. 69. Sebenarnya termasuk beliau kan wajah yang familiar dengan saya, tapi bagi saya baru misalnya. Yang belakang Wizur akrab banget tuh. Punyanya apalagi? Al-Ankabut surah ke ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Monggo baca terjemahnya, ketemu enggak? Monggo. Kalau ketemu monggo baca. Surah Al-Ankabut ayat 69. Kalau ketemu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Nggih, monggo kalau ketemu dibaca. Terjemahannya baca terjemah. Kebangge. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang mau berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada keridhaan kami, sungguh akan kami tunjuki mereka. Itu kalau buka tafsirnya Bu, di antara maknanya itu adalah sungguh akan kami antarkan dia. Tidak cuma ditunjuki, bahkan diantarkan oleh Allah untuk sampai ke jalan-jalan kami, jalan-jalan yang sampai kepada Allah dengan selamat maksudnya. Artinya apa? Semua saya ulang, semua niat baik kita menuju kepada Allah, ingin cari ridho Allah, cinta Allah, kedekatan dengan Allah, rahmat Allah, itu direaksi oleh Allah dengan reaksi yang lebih baik. Kita sungguh aku antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada jalan-jalanku atau jalan-jalan Allah yang Allah ridhai tadi itu. Pokoknya akan sampai kepada Allah dengan selamat, itu aja lah. Semua kita asal ada kesungguhan dalam hati. Makanya gini Bu, kita itu terhadap tujuan kita harus fanatik, yaitu perjumpaan dengan Allah itu harus fanatik. Harus serius kita dengan tujuan kita, bahwa kita ini semuanya pada akhirnya akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini semua milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Makanya semua kita dituntut untuk bersungguh-sungguh. Nah, tidak usah khawatir kalau kita sungguh-sungguh ingin ridho Allah, cinta Allah, kedekatan dengan Allah, dibersamai oleh Allah, jaminannya sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada Allah dengan selamat. Tidak usah khawatir. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Baik. Itulah kenapa saya ulang sekali lagi Bu ya. Semakin kita mementingkan Allah, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Semakin kita memuliakan Allah, semakin kita akan dimuliakan oleh Allah. Semakin kita menomorsatukan Allah, semakin kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Nah, inilah kesalahan sebagian orang
yang ketika dia ada masalah, kemudian dia datang kepada Allah, bagus sih datang kepada Allah daripada datang ke dukun. Nah, terus kemudian dia bermunajat, berdoa kepada Allah, namun pertolongan Allah kadang tidak kunjung datang. Terus dia berkata apa? Ya, perasaan saya udah berdoa, udah tahajud 7 hari, baru 7 hari tahajud udah sedekah, tapi kok perasaan tidak kunjung dijawab doa saya. Sebenarnya kalau dia mau bertanya secara jujur dalam dirinya ya, kira-kira selama ini dia kemana aja? Kira-kira selama ini dia kemana saja? Jangan-jangan selama ini dia tidak menomorsatukan Allah. Maka pantas kalau sekarang dia tidak dinomorsatukan. Jangan-jangan selama ini dia menganggap Allah nggak penting. Makanya dia juga nggak dianggap penting oleh Allah. Dia selama ini, kalaupun saat ini dia menghadap kepada Allah, oke, diterima oleh Allah, taubat kan diterima oleh Allah, tapi kan tunggu tetap proses kan. Kenapa? Karena yang bersangkutan kemarin-kemarin tidak begitu. Makanya ada ulama yang mengatakan, tetaplah berdoa kepada Allah di saat lapang, nanti saat sempit itu akan cepat pertolongan Allah datang. Nah, jadi di saat lapang kan kadang orang lalai, lupa sehingga kemudian tidak berdoa. Akibatnya apa kemudian? Akibatnya begitu susah baru berdoa. Nggak salah sih, bagus, cuman ya beda dengan kalau orang yang biasa berdoa, biasa berzikir pada Allah di saat lapangnya. Maka pada saat sempitnya dia akan dimengerti oleh Allah sehingga cepat pertolongan Allah datang kepadanya. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Pun lanjut. Al-Wahidul Ahad. Al-Wahid terambil dari akar kata yang terdiri huruf waw, ha, dan dal, wahida, yang mengandung arti tunggal atau ketersendirian. Dan Al-Quran, dalam Al-Quran kata Al-Wahid terulang 30 kali. Yang ada indeks Quran boleh dicek nanti. 23 kali diantaranya menunjuk sifat Allah. Kalau Al-Ahad ditemukan dalam Al-Quran 53 kali. Seperti dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Ayat ini mengisyaratkan atau memberitahukan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Kalau yang wahid tadi ada di surah Al-Baqarah ayat 163 itu. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa, yang tidak Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Menurut para ulama, ayat ini menunjukkan kepada keesaan zatnya disertai dengan keragaman sifat-sifatnya. Walaupun sifat Allah ada yang disandang manusia tapi tetap tidak sama. Ada beberapa nama Allah yang disandangkan oleh Allah kepada makhluknya bahkan. Seperti Ra'uf Rahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disifati oleh Allah dengan sifat Ra'uf Rahim. Di surah At-Taubah 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sifati Nabi dengan sifatnya Rauf Rahim. Ada Allah sifati Nabi dengan sifatnya azim. Misalnya di surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Nabi Ishak disifati Allah dengan sifat bighulamin alim. Sementara Nabi Ismail disifati dengan sifat bighulamin halim. Alim, halim itu sifat Allah. Cuman tetap beda, nggak sama dengan Allah. Walaupun sifatnya disandang oleh manusia, beda dengan sifat yang disandang oleh Allah. Kalau Allah menggunakan al-jalalah yang berarti maha. Kalau manusia nggak pakai maha. Jadi kalau manusia baik, Allah maha baik. Jadi kalau manusia berkasih sayang, Allah maha kasih, maha sayang. Ada mahanya. Nah, kesimpulannya sederhana sebenarnya. Dalam memahami sifat-sifat Allah, walaupun sebagian sifat itu disandang oleh manusia, tapi jangan pernah menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, sehingga jangan pernah samakan Allah dengan sesamanya, karena kita pasti salah gitu. Sambil contoh, perihal memaafkan. Nggak enak ya sama Allah minta maaf dulu, ntar Allah bosan lagi, nggak bisa begitu.
Yang bosan itu kita. Kita mungkin ada yang pemaaf. Cuman kan kadang ada capek-capek juga kan, kesel juga kadang kan gitu. Minta maaf dulu nggak ada perubahannya, kan itu kalau kita. Tapi kalau Allah kan nggak gitu. Allah itu asal hambanya mau datang kepadanya, meminta ampun kepadanya, Allah pasti ampuni. Dan Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang pura-pura, dan siapa yang datang dengan pengakuan, walaupun dia masih belum ada perubahan, tapi datang dengan pengakuan. Makanya kata para ulama, jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Makanya kita jangan terprovokasi dengan bisikan setan yang mengatakan tobat kumat lo, udah mending tobatin nunggu tua aja. Nah, begitu terprovokasi, nunggu tua tobatnya, iya kalau sampai tua usianya, kalau enggak, wassalam. Mending terus tobat. Tadi, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu seperti itu. Nah, demikian juga perihal hal yang lain. Makanya gini, karena Allah itu sifatnya maha, dan kita tidak boleh mengukur sifat Allah dengan sifat kita manusia yang ada batasnya. Karena kita sama Allah itu hal yang mendasar adalah gini. Satu-satunya yang tidak Allah miliki itu adalah limitasi, batas. Saya ulang ya, satu-satunya yang Allah tidak miliki itu adalah limitasi atau batas. Sementara kita ini makhluk yang syarat dengan limitasi. Saya ulang, sementara kita adalah makhluk yang syarat dengan limitasi atau batas. Maka sadari dulu bahwa kita ini adalah makhluk yang syarat dengan batas. Nah, karena kita ini makhluk yang syarat dengan batas, ya yang terbatas ini kalau berhadapan dengan zat yang maha tidak terbatas, itu ya mengedepankan husnudzon gitu loh, baik sangka pada Allah gitu loh. Jadi saya ulang, orang yang kalau kita sadar akan batas kita, hendaklah orang itu sadar gitu bahwa karena kita ini makhluk yang terbatas, begitu berhadapan dengan perbuatan Allah yang kadang nggak cocok dengan maunya kita, itu yang dikedepankan itu husnudzon, baik sangka kepada Allah gitu loh. Itulah yang Allah gambarkan kaitan dengan sikap orang beriman dengan orang kafir ketika mensikapi perbuatan Allah yang nggak cocok menurut maunya mereka. Antara lain Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 26. Ayat 26 surah Al-Baqarah. Apa kata Allah dalam ayat itu? Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Jadi sesungguhnya Allah tidak malu buat perumpamaan seekor nyamuk. Nyamuk itu fisiknya ada, tapi dia sekaligus simbol sedikit masalah dalam kehidupan kita. Orang yang beriman, yang ngerti betul tentang dirinya, ngerti betul tentang Tuhannya, dia akan berkata apa? Oh, ini semua benar dari Allah. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga kalau harus ada yang dikoreksi bukan Allah, tapi siapa? Kita. Itu namanya sadar diri akan batas diri itu begitu. Nah, beda sama orang yang kafir atau orang yang mentalnya kafir. Dia berkata apa? Ini maunya Allah apa sih ini? Mada aradallahu bihadza masalah. Ini maunya Allah apa sih ini? Jadi dia nggak koreksi dirinya, dia koreksi Allah. Ini Allah maunya apa sih ini? Padahal Allah kan nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Yang patut dikoreksi itu siapa? Kita. Cuman kadang ya tadi karena orang lupa diri, tidak kenal akan batas diri, tidak sadar akan limitasi dirinya, tidak mencari betapa Allah itu zat yang tidak ada batasnya, terus kemudian dia seenaknya mengkoreksi Allah. Padahal yang patut dikoreksi itu bukan Allah tapi dirinya. Karena Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Nah, saya ulas sekali lagi, kita sepatutnya lah dengan memahami ini, kita harus sadar bahwa oh iya ini Allah nggak mungkin salah kok. Yang
mungkin salah itu saya. Kalau harus ada yang koreksi, pasti bukan Allah, tapi saya. Bisa dimengerti ya? Nah, itulah kenapa ketika sama-sama dikeluarkan dari surga, sikap Allah kepada Nabi Adam dan sikap Allah kepada iblis itu berbeda. Iblis itu begitu dikeluarkan dari surga kan dia ngomel gitu loh. Apa? Gemimil, apa? Gemimil itu. Ya, dia sibuk ngomel gitu loh, nggak terima gitu. Pokoknya saya ngancam-ngancam gitu. Ini gara-gara Adam, saya akan sesat. Wah gitu. Ngomel pokoknya. Beda sama Nabi Adam. Nabi Adam itu begitu dikeluarkan dari surga, beliau langsung menghantam dirinya dengan mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau menyalahkan dirinya dan minta ampun kepada Allah. Jadi enggak sibuk menyalahkan yang lain, apalagi menyalahkan Allah, menyalahkan takdir enggak. Beda sama iblis. Kalau iblis kan dia langsung dendam sama Nabi Adam kan. Ini gara-gara Adam gua play ini, begitu. Pokoknya akhirnya ya malah tambah jauh dari Allah kan. Sementara Nabi Adam diampuni oleh Allah, bahkan kata Ibnu Abbas, yang tadinya beliau di surga itu bukan nabi dan rasul, beliau manusia biasa tadinya. Begitu beliau bertobat dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Nah, ngoten nggih. Jadi kita belajar dari situ, kalau ada apa-apa enggak usah tolah-toleh, langsung minta ampun sama Allah. Seperti Nabi Yunus kan juga sama kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngaku salah. Wis enggak usah lihat tengah-tengah, enggak usah cari kambing hitam gitu aja lah. Di samping mahal, kambing hitam juga susah nyarinya. Kalau kita berkata Allahu Ahad, Allah Esa, Allah Satu, Allah Tunggal, bukan berarti satunya Allah sama dengan satunya makhluk yang terdiri dari beberapa unsur. Kalau kita ngomong ada satu orang, berarti dia terdiri dari kepala, tangan, badan, kaki. Allah nggak sama dengan makhluk yang kayak gitu. Allah ya Allah, esanya tunggalnya Allah nggak sama dengan makhluk, pokoknya gitu aja. Ini bisa kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Allah berfirman, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Jadi makanya jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah. Jangan pernah menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah. Tidak boleh, Pak. Allah sebagai Al-Wahid adalah dia yang apabila kita bersamanya, maka kita tidak butuh lagi kepada selainnya. Dan bila kita bersama seluruh selainnya, tetapi tidak bersama dengannya, maka pasti kita tetap butuh kepadanya. Jadi Allah zat yang bila kita bersama dengannya, kita tidak akan butuh kepada selainnya. Tapi kalau kita bersama dengan selainnya, kita akan tetap butuh kepadanya. Begini, Ibu, kalimat tawakal sering menggunakan kata apa? Hasbu, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup bagiku Allah. Kalimat tawakal itu menandakan bahwa kita tidak boleh bergantung, berharap, bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap dan bersandar kepada selain Allah, baik itu suami, anak, jabatan, kekuasaan. Selain Allah pokoknya itu jangan. Bahkan kalau seandainya kita melakukan hal itu, kita bergantung kepada selain Allah,
tidak jarang seseorang itu, kata para ulama, dihinakan oleh Allah dengan selain Allah itu. Jadi kalau kita bergantung berharap kepada selain Allah, itu tidak jarang seseorang itu akan dihinakan oleh Allah dengan selain Allah itu. Berapa banyak orang yang berharap mulia dari jabatannya misalnya, tapi dia kepelanting gara-gara jabatannya misalnya. Sehingga mungkin ada orang yang 2 bulan yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang tersangka, kan mungkin ada. Ada orang yang berharap mulia dengan hartanya, tapi justru dia kepelanting gara-gara hartanya. Ada orang yang berharap mulia dari anaknya, tapi ternyata anaknya justru yang membuat dia malu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ada orang yang berharap mulia dari besannya, tapi ternyata besannya membuat dia masuk penjara misalnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Macam-macam. Makanya berharap dalam hati itu hanya kepada Allah. Bahwa kita berproses sebagai makhluk, tidak apa-apa. Itu sunnatullah namanya. Kayak contoh, berharap sembuh hanya pada Allah. Sakit, prosesnya datang ke dokter misalnya, berobat, itu monggo silakan, tidak ada masalah. Berharap rizki hanya kepada Allah. Bahwa minta uang belanja kepada suami itu persoalan lain. Nah, itu sebetulnya bisa dimengerti ya. Nah, tapi tetap dalam hati tawajuh, tawakal hanya kepada Allah. Mengendarai mobil pakai sabuk pengaman, berharap selamat hanya kepada Allah. Usahanya pakai sabuk pengaman misalnya. Kalau motor ya pakai helm, berharap selamat hanya kepada Allah. Nah, itu namanya dalam hati kita tidak bergantung, tidak berharap, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Karena sebetapapun kita bersandar kepada selain Allah, tetap ujungnya kita butuh kepada Allah. Karena hakikatnya semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Karena di antara hal yang sangat berbahaya adalah ketika seseorang terpukau dengan fasilitas duniawi, lupa akan kebutuhan dirinya terhadap Tuhannya, yaitu Allah. Saya mau cerita. Jadi suatu pagi saya ditelepon oleh seorang jamaah. Tenang, bukan orang Kemang Pratama. Orang Bintara sana. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Tapi ini cerita buat pelajaran aja ya. Saya nggak sebut nama kok, tenang aja. Suatu pagi ada ibu-ibu telepon saya. Ini kisah nyata ini, telepon saya. Saat itu zaman belum PA kayak sekarang, masih zaman HP telepon beneran itu, seluler itu. Dia telepon, Ustadz masih kenal saya nggak? Kenal Bu, masih kenal. Karena di telepon saya masih tertera nama beliau. Ya, kita lama nggak ngaji ya Ustadz. Iya Bu, lama kita nggak ngaji. Suami saya bangkrut Ustadz. Suaminya bangkrut. Padahal tadinya beliau itu ya, kalau untuk ukuran orang seperti saya, kawaya lah. Bukan cuma kaya, kawaya. Pokoknya katanya begitu. Singkat kata, singkat cerita, beliau bilang suami saya bangkrut Ustaz. Beliau cerita, tapi saya nggak paham masalah bisnis, nggak mudeng saya. Saya mandu-mandu aja. Singkat kata, singkat cerita, saya tanya, ibu menghubungi saya ada apa? Saya bilang gitu. Tolong nasihati saya Ustaz. Tolong nasihati saya. Baik. Saya tanya sama ibu. Itu pertanyaan yang tidak saya rencanakan sebenarnya. Jadi itu pertanyaan, kalau menurut saya itu settingan Allah itu. Karena pertanyaan itu tidak pernah saya rencanakan sebelumnya. Tapi tiba-tiba dengan izin Allah, mulut saya ini tergerak untuk menanyakan hal itu. Pertanyaan saya gini, Bu, pernah nggak ibu dulu ketika masih kawaya itu, ya bahasa saya gitu, ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Saya tanya gitu. Pernah nggak ibu dulu ketika masih kawaya itu, ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Ya tadi kan orang kalau masih kawaya kan mungkin semua serba, iya serba sampai itu kan rawan lupa kepada Allah. Apa beliau jawab? Bener Ustadz, bener kami, bener katanya. Kata beliau, bener Ustadz, bener. Terus gimana Ustadz? Jadi beliau mengaku itu. Berarti ketika masih kawaya itu pernah beliau itu ada masa di mana beliau itu lupa kalau dirinya butuh kepada Allah. Maka saya bilang sudah, itu diselesaikan dulu aja, Bu. Ditaubati, kembali miliki rasa butuh kepada Allah itu. Jangan sampai ada perasaan nggak butuh kepada Allah.
Karena ngerinya, kata para ulama, orang kalau udah merasa nggak butuh kepada Allah, dia akan dipaksa kembali untuk merasa butuh kepada Allah dengan cara-cara yang Allah suka-suka Allah. Bagaimana caranya? Nah, mumpung kita ini alhamdulillah masya Allah dalam keadaan insya Allah semoga dalam keadaan baik ya terus, maka sadarilah, milikilah kesadaran penuh bahwa sejatinya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hati kita berkeyakinan untuk tidak berharap, bergantung dan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Walaupun secara sunatullah tetap kita berproses. Maka di mall itu ajaran tauhidnya kuat itu. Saya pernah baca di mall itu tulisan gini, dilarang bersandar pada kaca. Ya, memang nggak boleh bersandar pada kaca, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. takut jatuh, mungkin takut jatuh kalau itu. Nah, wis, baik itu ya Bu ya. Kalau kita bicara tentang Allah Al-Ahad Al-Wahid, jangan bersandar, jangan bergantung, jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Anak ingat, mohon maaf tadi saya singgung, jangan bergantung dan berharap sama suami, sama anak. Karena gini Bu, ya, ini rumus. Yang bisa membahagiakan kita bukan pasangan kita, tapi yang menciptakan pasangan kita. Yang bisa membahagiakan kita bukan anak-anak kita, tapi yang menciptakan anak-anak kita. Saya teringat ada seorang bapak-bapak beberapa puluh tahun yang lalu, sudah lama banget itu. Saya ngobrol dengan bapak itu. Beliau cerita sama saya gini, kurang lebih ceritanya gini. Anak saya itu saya sekolahkan sampai ke Jepang. Dia bilang gitu. Pokoknya pulang-pulang dia kerja di perusahaan yang bona fide, kata dia gitu. Perusahaan yang pokoknya dia mau cerita anaknya kaya lah gitu ya. Ya. Sekolah sampai ke Jepang, terus pulang-pulang kerja di perusahaan yang bona fide tadi itu. Gajinya besar. Dia bilang sama saya, tapi pelitnya nggak ketulungan. Sama orang tua itu, sama saya orang tua itu pelit banget. Udah kenapa? Laki. Udah gitu nikah dapat istri melit juga, cocok wes. Dan enggak, itu sebelumnya dia sudah pelit. Sebelum nikah, ditambah nikah dapat istri yang tambah maneng, wes. Pernah pulang ke rumah itu, kata orang tuanya itu, pernah pulang ke rumah itu bawa mangga 2 kilo. Saya senang Ustaz. Saya pikir tumben-tumben pulang bawa mangga 2 kilo. Orang tua itu kan ditentengin kesukaannya seneng. Ya Allah Ustaz, dilek dewe. 2 kilo itu dimakan sendiri, orang tuanya nggak dibagi. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya cuma bisa ngomong gini, Pak. Yang bisa membahagiakan kita bukan anak-anak kita, Pak. Yang bisa membahagiakan kita adalah yang menciptakan anak-anak kita. Itu saya bilang gitu. Jadi yang bisa membahagiakan kita adalah yang menciptakan anak kita, bukan anak kita. Maka Bapak jangan berharap banyak sama anak. Berharap hanya pada Allah. Anak doakan, Pak. Anak doakan. Ya doakan dapat hidayah, sadar, tobat misalnya gitu. Karena apapun namanya yang dia lakukan sedang salah misalnya. Tapi jangan berharapan kepada anak, berharap hanya kepada Allah saja. Namanya itu etikot namanya itu. Etikot keyakinan. Saya kalau ngomong sama anak saya itu gini. Kalau bukan karena perintah Allah, Abuya itu saya membahasakan anak-anak saya itu Abuya juga nggak mau ngajari kalian berbakti pada orang tua saya. Karena narsis. Kan ngajari anak berbakti sama orang tua kan narsis itu. Kalau bukan karena perintah Allah nggak akan Abuya ajarkan, tapi karena ini perintah Allah, saya cuma bilang sama anak-anak, ingat ya bahwa kunci kebahagiaan kalian itu diantaranya itu adalah pada berbakti pada kedua orang tua. Tapi saya ngomong gitu dalam hati itu saya sama sekali nggak mau bergantung sama anak saya. Tetap saya bergantung hanya pada Allah. Berharap hanya anak tak tungakno wae lah. Tapi karena ini perintah Allah saya ajarkan untuk kemudian yang bersangkutan supaya apa? Iya, berbakti sama orang tua. Jangan-jangan yo narsis. Tapi ya karena itu perintah Allah ya saya ajarkan aja. Mau gimana lagi?
Itu seperti itu. Jangan lupa mendoakan orang tua, saya bilang. Karena itu kunci kebahagiaan kalian. Lapangnya rizki seorang anak itu diantara daripada berbaktinya pada orang tua. Dan sempitnya hidup seorang anak itu karena durhaka kepada orang tua. Ya tetap kalau anak salah diingetin. Namanya anak durhaka sama orang tua tetap diingetin. Tapi jangan berharap sama anak. Berharaplah hanya kepada Allah. Ibu-ibu bukan aib kalau ngomong sama anak, "Le, udah gajian? Jatah buat mama." Jangan banyak-banyak tapi. Kasihan anaknya. Dan kalau anak memberi jangan ditolak ya. Jangan hanya karena jenengan merasa berkecukupan, terus anak ngasih jangan ditolak. Ya, terima saja. Terima kasih, semoga berkah rezeki kamu. Ya itu walaupun kadang uang itu nanti kembali ke dia lebih banyak lagi karena buat ongkos. Betul banget ya. Ya wis gitulah. Jadi terima sebagai sesuatu yang mudah-mudahan menjadi sebab berkahnya anak kita. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masa nggih, monggo. Lebih sepuh mana Bu Hera apa Bu sama? Oh, Bu Hera dulu. Ya. Apakah itu yang menjadikan bahwa wanita itu harus mandiri itu dalam segala hal, Termasuk jual beras gitu. Iya, iya. Ya, ya. Baik. Gini, yang penting gini ya. Yang penting pertama keyakinan dulu ya. Keyakinan bahwa kita ibu tidak bergantung kepada suami. Bahwa bentuk pengejawantahan keyakinan itu dalam bentuk ibu berusaha berdagang, apa jual beras apalagi Bu? Ya apalah ya. Itu silakan, tidak ada masalah. Itu bentuk pengejawantahan atas keyakinan itu. Karena kita nggak boleh ngandelin suami, kita nggak boleh ngandelin anak, kita mesti mengandalkan Allah. Jangan juga mengandalkan kaki sendiri, jangan. Kaki kita bisa tetap yang kita andalkan Allah ya. Nah, maka kita berusaha untuk usaha sendiri, punya uang sendiri. Tapi catatan pentingnya, semua usaha istri tidak boleh menciderai tugasnya sebagai seorang istri dan tidak boleh menciderai tugasnya sebagai seorang ibu. Jadi kalau misalnya itu terjadi, negosiasi dengan suami. Nah, mohon keikhlasan suami. Misalnya di antara ibu-ibu ada yang bertugas sebagai kayak ibu dokter misalnya. Mungkin kadang, maaf namanya dokter kan ada tanggung jawab profesi misalnya, sehingga kadang meninggalkan peran sebagai seorang ibu atau seorang istri. Nah, minta keikhlasan suami untuk diizinkan. Kalau diizinkan tidak ada masalah. Jadi misalnya Bu Hera, silakan mah cari beras sampai ke Lumajang sana, silakan aja, tidak ada masalah. Tidak tahu kemarin sampai mana jalan-jalan itu. Ya saya kira itu ya, Allah alam. Itu boleh Bu, tidak ada masalah. Itu namanya kita punya keyakinan, terus keyakinan itu kita bentuk dalam perilaku. Ya tadi karena kita tidak mengandalkan suami, maka kita harus berusaha untuk punya penghasilan sendiri. Itu monggo silakan saja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Antari atau Bu Aning. Nggih. Betul. Terus. Bagus. Baik. Izin saya minum dulu nggih. Ini pertanyaannya berat ya. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kamu sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang mengatakan kami beriman lantas tidak kami uji. Jadi ketika ibu mendekat kepada Allah, bukan berarti ibu bebas ujian. Saya ulang ya, ketika ibu mendekat kepada Allah, bukan berarti ibu bebas ujian. Justru semakin dekat semakin diuji. Ada yang ngomong terus,
Kalau gitu jangan deket-deket sama Allah, ntar diuji. Maka jawabannya gini Bu, ini jawabannya. Semakin orang itu mendekat kepada Allah akan semakin diuji, itu betul. Kalau semakin jauh dari Allah itu semakin tidak akan diuji. Betul, tidak salah itu. Semakin dekat dengan Allah semakin diuji, semakin jauh dari Allah tidak akan diuji. Nggak diuji, dikemplang. Kalau jauh dari Allah itu nggak diuji tapi dikaplok. Nah, kira-kira pilih mana? Ya wis, diuji itu pasti terukur Bu Antari. Jadi tidak ada istilah Allah menjauh dari kita. Yang ada itu kita menjauh dari Allah. Karena Allah itu bahkan lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Jadi Allah tidak pernah menjauh dari kita. Kita yang sering menjauh dari Allah. Apa yang Bu Antari katakan tadi itu rasa yang ada pada Bu Antari. Tapi sejatinya Allah tidak seperti yang Ibu sangkakan. Ingat, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, menurut persangkaan hambaku kepadaku. Maka jangan pernah kita beranggapan Allah menjauh dari kita. Tidak. Hanya gini loh Bu. Kalau kita tetap berbaik sangka kepada Allah, percaya deh, akhirnya pasti baik. Mungkin belum sekarang, tapi nanti. Sudah pasti baik gitu aja. Tapi kalau kita sudah berburuk sangka kepada Allah, pasti buruk sudah. Gitu aja. Dan ya, tapi ngomong baik sangka pada Allah itu kan kadang enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya ya sulit pakai dal. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah yang terkait dengan perasaan. Kan dia udah perasaan. Kadang yang menguras emosi itu. Dan Allah Maha tahu di mana titik letak Bu Antari yang akan terkuras emosinya. Makanya gini ya, ada orang datang ke kita nih, Bu Lukna kan sebagai psikolog, mungkin ada orang tentang cerita masalah. Ketika masalah itu bukan masalah Bu Lukna, bukan masalah kita paling ngomong, alah gitu aja nangis gitu. Kenapa? Karena masalah itu bukan masalah kita. Tapi coba kalau masalahnya sama dengan kita, insya Allah nangis bareng insya Allah. Iya, kan seperti itu. Ngoten nggih. Nah, makanya gini Bu Antari, kata kuncinya Allah tidak pernah menjauh dari kita. Tidak pernah. Yang menjauh itu kita. Ketika kita sudah berusaha mendekat kepada Allah, kok perasaan kita Allah menjauh dari kita, berarti kita telah salah sangka kepada Allah. Makanya tetap baik sangka kepada Allah. Udah baik sangka aja. Ya Allah, hamba capek tapi hamba akan tetap berusaha ya Allah. Engkau Maha tahu hamba tidak mau jauh darimu ya Allah. Berat ini ya Allah, tapi tetap akan hamba jalan dengan baik sangka ya Allah. Misalnya gitu. Itu yang berat itu apa foto Ibu bertiga di PP-nya WA itu? Kan ada Pak Oki, ada Bu Antari, ada siapa yang bikin kue itu siapa? Astrid. Ya. Iya, saya tahu. Makanya baik sangka terus sama Allah, baik sangka kepada Allah. Nggih, monggo Bu Vina. Ya. Sudah ya. Kalau saya sebagai suaminya, saya nggak pernah ngomong sebagai suami Ibu, karena Ibu sudah punya suami sendiri kan. Kalau saya sebagai suami yang istrinya seperti itu misalnya, saya tidak memandang sebagai beban. Karena gini, dan saya tidak akan berani merendahkan istri saya. Iya, ini. Iya. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan kepada saya itu adalah anugerah itu. Dan yang saya syukuri dari istri saya misalnya gitu ya. Apa yang saya syukuri dari istri saya yang mirip seperti Ibu gitu. Itu adalah andaikan istri saya nuntut gaji ke saya. Itu belum tentu saya sanggup memberikan gaji kepadanya. Dia yang sehari-hari mungkin bersama dengan anak saya, ngatur rumah tangga saya, terus kemudian ya termasuk memperhatikan anak-anak saya, yang notabene itu sebenarnya tugas berdua kan, itu. Tapi hampir semuanya dihandle oleh istri saya misalnya. Walaupun saya kalau pas di rumah ya saya ikut juga. Artinya saya justru berterima kasih ketika istri saya telah menyediakan dirinya sepenuhnya untuk rumah tangga kami. Itu saya berterima kasih. Tapi saya tidak melarang istri saya untuk beraktivitas di luar kalau memang itu bermanfaat, silakan. Nah, jadi Ibu bukan beban kalau bagi saya itu. Oke, monggo Bu Dokter Bu Yasni. Betul.
Allah akan menguji apa? Ya, itu di hadis. Ada dalam hadis beberapa rawi meriwayatkan, ada Imam Ahmad, ada Ibnu Majah. Seingat saya Bukhari juga seingat saya. Redaksinya ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku, maka kata Allah silakan dia mau sangka apa saja kepadaku. Di hadis yang lain, silakan dia perbaiki sangkaannya kepadaku. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Betul hadis itu. Hadisnya sebentar nggih. Ana inda dzanni abdi bi. Kenapa, Bu? Hadisnya riwayat Ahmad tadi. Ahmad, yang saya tahu Ibnu Majah juga. Ya, wallahu alam bisawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Vina. Bagus. Begini. Ya. Mau apa lagi? Ya. Bisa jadi kita jadi curhat gitu ya. Ya. Tapi pasti kita pilih juga ya gitu, dan kadang-kadang Ya. masalahnya mirip-mirip gitu. Ya. Karena kayak Allah masih jalan keluarnya untuk kita, oh kita harus sabar ini gitu. Ya. Atau kita nggak curhat, tiba-tiba ada orang yang curhat ke kita, kok mirip ya, sama gitu ya. Padahal kita kalau Ya. kita cuma mencoba Allah, Ya. padahal kita menjalankan dan bergantung kepada Allah. Bagus. Gini. Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau menceritakan masalahnya kepada kerabatnya, itu kan kayak dikacangin gitu loh. Sehingga beliau mengatakan, ya wis innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku hanya kepada Allah. Terus kalimat-kalimat tawakal semuanya mengatakan cukup bagiku Allah. Nah, sekarang kita lihat praktek Nabi ya, praktek Nabi tentang masalah ini. Ketika istri Nabi curhat kepada Nabi, seperti Siti Sofia radhiyallahu anha curhat kepada beliau tentang masalahnya, kira-kira Nabi mendengarkan atau cuek? Di dalam riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih atau maqal, Nabi mendengarkan. Bahkan Nabi memberikan solusi. Oke, nanti kita bahas ya, Siti Fatimah ketika ada masalah, sowan kepada Nabi dalam hadis Bukhari menceritakan masalahnya, masalah rumah tangganya. Kira-kira Nabi berkata apa kira-kira? Nabi ngasih solusi kepada Siti Fatimah, tidak mengatakan udah tawakal sama Allah, nggak usah curhat sama manusia. Udah tawakal sama Allah, nggak usah curhat sama manusia. Apa begitu Nabi? Tidak. Berarti gini Bu, kata kuncinya. Tetap Bu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita adukan semuanya kepada Allah, bahkan hanya kepada Allah. Kepada manusia, kita berproses sesuai dengan perintah Allah. Sekarang gini, ukuran bolehnya di mana Ustadz? Pertama, pastikan orang yang kita datangi, orang yang kita ajak bicara adalah orang yang punya kemampuan terkait dengan masalah kita untuk membantu masalah kita. Misalnya datang, kalau masalah agama datang ke Ustadz misalnya. Kalau masalah kejiwaan datang ke Bulukna misalnya gitu. Atau kita tahu ini teman yang lebih matang kejiwaannya daripada kita, sehingga kita mungkin perlu bicara dengan orang yang ngademin kita misalnya. Monggo silakan, tidak ada masalah. Itu namanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. An-Nahl surah ke-16 ayat 43.
Nah, makanya Nabi tidak menolak curhat